warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bidan. Kita mau bahas apa nih? Oke, gak usah lama-lama, kita mau bahas yang cukup sering ditanyakan, yaitu nursing strike. Apa itu nursing strike? Nah, nursing strike adalah dimana bayi dalam keadaan yang biasanya dia menyusunya tuh enak, menyusunya itu dapat perlekatannya oke, bagus banget, tapi ternyata tiba-tiba jadi lepas gitu ya, atau artinya dia jadi menolak untuk menyusu lagi. Nah, ini biasanya terkadang itu suka disalahartikan atau disalahpahami oleh kita atau oleh sang ibu, itu anak siap untuk disapi atau sudah mau disapi gitu ya. Padahal sebenarnya dia itu belum siap untuk penyapihan gitu. Kita yang kadang-kadang suka salah paham gitu ya. Nah, ini bayi mogok menyusu meskipun mereka tuh sebenarnya nggak mau ini tuh terjadi, tapi terjadi juga gitu ya. Nah, ini reaksinya sementara walaupun variasinya itu berbeda-beda ya. Maksudnya waktunya atau lamanya itu berbeda-beda setiap anak atau setiap bayi. Nah, bisa dikoreksi kalau misalnya penyebabnya apa sih Mbak Bit atau Bu Bit itu ya, penyebabnya apa. Kalau penyebab secara pasti itu belum diketahui, tapi penyebab tidak pasti itu bisa dikoreksi. Jadi masing-masing itu berbeda-beda. Jadi totalnya banyak, ini aku rangkum jadi satu aja ya. Jadi ada beberapa kemungkinan dan beberapa terjadi sama anak-anak, antara bayi A, bayi B itu bisa berbeda gitu ya. Dari fisik dulu, dari fisik ini bisa jadi bayi sakit. Nah, bayi sakit itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan bisa menyebabkan si bayi itu menolak untuk menyusu. Lalu habis vaksin itu juga bisa ya menyebabkan. Terus ASI sedikit dan ASI terlalu banyak. ASI sedikit ini dalam arti kurang lancar ya, pengeluaran ASI kurang lancar. Terus kalau ASI terlalu banyak atau overactive letdown, ini juga bisa menyebabkan bayi itu takut, khawatir, kaget karena semburannya terlalu kencang. Overactive letdown ini atau OALD ini benar-benar ada yang seperti ini ya klien aku. Jadi terlalu berlebihan juga kurang nyaman untuk bayi gitu ya. Lalu juga ada tumbuh gigi. Nah, ini tumbuh gigi juga mempengaruhi banget karena ketidaknyamanan di area mulut gitu. Terus ibu yang sedang sakit atau habis sakit, atau ibu yang sedang minum obat atau sehabis minum obat, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, selanjutnya dari emosi atau emosional atau psikologi, biasanya psikis ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan bayi itu menolak untuk menyusu atau mogok menyusu. Dan ini biasanya akar masalahnya dari sebelum ke fisik ya, rata-rata begitu. Nah, apa aja? Yang pertama adalah bayi itu terkejut. Terkejut dalam hal apa? Terkejut dalam hal suara yang keras. Jadi saat proses mengasihi atau saat proses DBF itu terjadi ada suara keras yang timbul atau yang terjadi saat dia sedang nyusu. Nah, ini bisa menyebabkan trauma dan ini pernah diteliti, udah tahun berapa aku lupa, ini pernah diteliti. Jadi posisinya bayi sedang melakukan suatu kegiatan, terus dikasih suara yang membuat dia terkejut, suara keras. Dia pertama tidak mereaksi apa-apa, kedua dicoba lagi dia menangis, ketiga setiap dia kasih suatu benda, dikasih suatu benda yang berhubungan dengan waktu dia terdengar suara keras itu, dia akan menangis. Padahal pada saat itu suara keras itu sudah tidak ada, gitu ya. Suara kerasnya sudah dihilangkan, tapi benda yang dia pernah lihat di saat momen suara keras itu ada, itu membuat dia menangis. Nah, ini menyebabkan trauma, gitu ya. Termasuk teriakan, bentakan, ya, mau dari ibunya, mau dari ayahnya, di saat dia sedang proses DBF itu sangat mempengaruhi. Jadi hati-hati ya kalau ada suara keras itu ya. Di saat posisi bayi sedang menyusu, itu bisa menyebabkan trauma. Selanjutnya ibu stres. Ibu stres ini bisa ke fisik dan psikis, dan ini bisa mempengaruhi kemana-mana gitu ya. Selanjutnya berganti aroma. Nah, ini yang berganti aroma itu bukan berarti berganti aroma itu aroma ASI berubah ya, bukan ke situ, tapi aroma keseluruhan tubuh ibunya. Bisa jadi dari pergantian shampoo, ganti merek gitu ya, atau ganti produk, terus deodoran, terus atau juga sabun mandi atau parfum gitu ya, atau body lotion, itu juga bisa mempengaruhi. Bahkan deterjen yang sesederhana itu, deterjen atau softener itu juga bisa mempengaruhi ya, sehingga bayi merasa kenapa ya kok
ini ibuku apa bukan ya, kok aromanya berubah, kok berbeda gitu, yang biasa aku cium gitu ya, yang biasa aku tahu gitu. Apalagi biasanya kalau pada saat ini tuh bayi-bayi yang masih proses belajarnya masih banyak banget, bayi-bayi newborn, aku suka kasih sharing informasi sama ibunya. Paling sering itu saat newborn paket ya, sering sharing masalah ini. Kalau bisa jangan ganti-ganti, bukan bayinya aja tapi ibunya juga kalau bisa jangan ganti-ganti, karena nanti bakal bikin bingung bayinya, terus bikin mogok menyusu gitu ya. Bahkan bisa jadi sensitivitas juga ke bayinya gitu. Dan biasanya aku akan sarankan untuk pakai yang aroma. Kalau memang yang aku mau yang ada aroma-aromanya bubit boleh, tapi kalau bisa yang smooth gitu ya. Jadi yang lembut gitu. Jadi nggak menimbulkan bayi itu reaksi yang bersin, kan masih sensitif ya hidungnya, atau tidak menutupi aroma ASI gitu. Dan ada juga di sini penyebabnya itu dari perubahan jadwal dan atau durasi menyusui yang terlalu signifikan. Nah, perubahan yang terlalu signifikan ini bisa mempengaruhi bayi mogok menyusu. Biasanya ini terjadi pada ibu-ibu yang memiliki aktivitas selain di dalam rumah. Jadi ibu-ibu yang bekerja lah intinya. Ibu-ibu yang bekerja biasanya kan dapat cuti ya, dapat cuti bisa 3 sampai 6 bulan. Nah, 3 bulan biasanya, kalau contoh 3 bulan ya. 3 bulan itu biasanya di bulan pertama aku suka sarankan kan untuk selalu PDKT sama anaknya, sama bayinya. Nah, beranjak berjalan ke 1 bulan, 1 hari, 1 bulan, 2 hari. Nah, itu mulai dipikirkan untuk bikin durasi atau bikin jadwal per berapa minggu bundanya harus keluar, harus refreshing sendirian gitu ya, sekaligus ngajarin anak untuk ditinggal ibunya. Misalnya per 2 jam dulu, nanti bertambah gitu ya, bertambah gitu ya. Jadi sampai akhirnya pada waktu selesai cuti. Nah, selesai cuti itu kan durasinya bisa sampai 8 jam lebih. Jadi jangan sampai 3 bulan ini kita selalu standby sama bayi, tapi kita tidak ajarkan untuk momen kita tinggalnya nanti saat kita bekerja. Nah, nanti dia akan kaget setelah ibunya masuk, selama 3 bulan ibunya selalu ada untuk dia, tiba-tiba ibunya ngilang nih selama berjam-jam. Nah, itu bisa bikin dia kaget, terkejut, shock, terus juga bisa bikin trauma dan bisa dia jadi mogok menyusu gitu ya. Tapi kecuali untuk ibu-ibu yang memang waktunya selalu ada di rumah atau tidak ada kegiatan lain selain ibu rumah tangga. Nah, itu kalau bisa mau nempel terus ya nggak jadi masalah gitu ya. Cuman kalau tetap biasanya ibu rumah tangga tetap ada kegiatan lain. Nah, itu perlu sesekali diajarkan gitu ya. Biasanya untuk anak-anak atau bayi-bayi yang DBF itu sangat direkomendasikan step by step gitu ya, diajarkan pelan-pelan atau dicicil pelan-pelan gitu ya. Oke, abis itu terlalu dini mempersiapkan penyapihan. Nah, ini juga bisa berpengaruh karena terlalu dini biasanya itu berdasarkan pengalaman aku itu disertai dengan overthinking. Banyak banget yang dipikirkan dan diucapkan di mulut, di pikiran dan di hati. Nah, nanti ini akan jadi afirmasi dan sugesti. Nah, ini yang kurang bagus ya energinya. Sehingga mungkin kita tidak menginginkan suatu hal itu terjadi, tapi bisa terjadi. Misalnya ini contoh yang benar-benar terjadi ya. Mempersiapkan penyapihan untuk 6 bulan. Nah, itu terlalu overthinking sehingga afirmasi dan sugestinya terus terjadi. Dan pada akhirnya anaknya malah berhenti menyusu DBF itu di 3 bulan. Disertai ASINya juga makin sedikit dan hampir stop lah ya. Nah, di sini malah menimbulkan stres lagi dan curhat jadinya. Sebenarnya tidak menginginkannya di nanti usia 6 bulan supaya dia bisa full botol. Jadi di 6 bulan itu pengennya DBF aja. Tapi ternyata terlalu dini mempersiapkan penyapian sehingga anak atau bayi itu merasa DBF itu adalah sebuah beban untuk sang ibu, dan DBF itu membuat ibu dan dirinya tidak nyaman gitu, sehingga sebenarnya dia mogok menyusu gara-gara itu ya. Nah, terus ada cara nggak yang bisa dicoba Bu Bit? Ya, ada beberapa cara yang bisa dicoba. Tapi kalau bisa sebelum kemana-mana kita cek dulu, mungkinkah bayi kita sakit gitu ya. Jadi cek head to toe. Jadi cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kadang suka tersembunyi di mana nih, di area diapers atau di area mulut atau di area telinga. Kadang anak itu nggak mau nyusu, nggak mau DBF atau mogok nyusu itu gara-gara peradangan di dalam telinga atau peradangan atau sariawan di dalam mulutnya. Gitu. Kadang itu suka kelewat ya. Nah, ini perlu dicek. Kalau mau dicek ke dokter boleh, silakan, monggo. Terus
perlu juga dicek area PD ibu, karena beberapa ada yang masalahnya ternyata di PD-nya mungkin ya, seperti ada sumbatan atau ada gumpalan-gumpalan atau ada ruang. Nah itu perlu ditangani terlebih dahulu ya. Boleh minta bantuan sama bidan terapisnya, boleh, atau mau minta yang lain bantuan ahlinya juga nggak jadi masalah gitu ya, boleh ya, sama bidan terapisnya minta bantuan pijat laktasi, itu boleh banget. Terus bisa juga nih coba menyusui dalam keadaan bayi itu mau ngantuk gitu ya, udah mau masuk ke dalam mulai tidur, itu boleh ya, boleh banget. Ada beberapa yang berhasil soalnya. Terus juga bisa kalau menyusui itu di dalam ruangan yang redup gitu ya, di dalam ruangan yang nyaman, pokoknya intinya nyaman, redup ya, disertai dengan musik-musik atau disertai dengan ibunya yang bernyanyi atau disertai dengan murotal Quran, boleh banget. Atau bahkan lebih bagus lagi kalau misalnya disertakan dengan white noise, itu juga bagus banget ya. Terus jangan dipaksa, kalau dia DBF nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, yang penting sediakan saja pelukan ya. DBF nggak mau nih, oh ya udah, it's okay nah, nggak apa-apa nah, ya wes, nggak apa-apa, ya udah kita pelukan aja ya, skin to skin ya. Skin to skin itu sangat membantu kenyamanan bayi, membantu kehangatan bayi, membantu menstabilkan energinya dia gitu ya. Yang penting ibunya dalam keadaan santai, rileks, nyaman gitu ya, dan tidak dalam keadaan yang marah, emosi gitu. Kalau bisa jangan gitu ya. Pakai white noise, kenapa harus pakai white noise? Aku pernah kasih informasinya ya. White noise atau suara bersih itu menyerupai suara di dalam rahim ibu, sehingga akan membuat bayi itu jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks ya. Jadi perlu dan boleh ditambahkan sebagai list untuk bisa dicoba gitu ya. Udah dalam keadaan redup juga kan mengingatkan di dalam rahim ibunya yang gelap gulita, jadi akan jauh lebih nyaman. Kebanyakan ini berhasil di momen ini ya. Terus boleh dengan mandi bersama atau tidur bareng Bubit, tapi anak aku udah aku pisah tidurnya di tempat tidur yang berbeda. Terus atau enggak udah di box Bubit, udah dipisah tempat tidurnya, nggak jadi masalah. Cuman memang kalau misalnya emang ini DBF dan ingin bayinya terus dalam perlekatan ibu, dan ini kan dalam keadaan mogok menyusu, kalau bisa sementara nggak apa-apa, nempel dulu sama ibunya. Bahasanya kita ngebujuk supaya dia mau lagi untuk DBF, makanya kita tempelin terus biar dia cium ASI, biar dia terbujuk untuk DBF gitu ya. Karena apa, kan ASInya kan deket kan, ASI kan deket sama bayi saat dia tidur di sebelah kita gitu, jadi aksesnya lebih mudah. Selanjutnya adalah kalau misalnya bayi itu punya saudara, nah kita punya anak pertama sebelum si bayi, nah ini bisa minta bantuan untuk dalam pengasuhan anak yang lebih besar kepada lingkungan internal kita dulu ya, yang kita percayai. Karena dalam momen ini itu sebenarnya bayi itu butuh perhatian penuh dari sang ibu. Jadi kalau misalnya terbagi itu agak membuat bayi itu lebih cemburu, lebih merasa tidak diperhatikan. Jadi memang kalau bisa fokusnya kepada bayinya terlebih dahulu gitu ya. Boleh minta bantuan ya sama pasangan atau lingkungan internal atau neneknya atau babysitter yang sudah dipercayai. Nah ini juga bisa ganti ruangan. Biasanya ganti ruangan itu mempengaruhi suasana hati, emosional. Jadi kalau misalnya terlalu monoton di satu ruangan dalam proses DBF atau memberikan susu ASI, itu bisa buat kita stres, buat kita nggak nyaman. Dan kalau kita nggak nyaman, mempengaruhi ketidaknyamanan juga ke bayi. Sama dengan posisi, kalau posisinya itu terus yang kita pakai, aduh rasanya punggung aku mau patah Bubit, aduh rasanya pundak aku kayak mau copot, tangan aku kayak mau copot gitu ya. Ganti posisi. Boleh pakai tambahan bantal, boleh tambahan bantalnya lebih banyak atau apa gitu ya. Ganti posisi, ganti ruangan, itu mempengaruhi kenyamanan ibu dan akan juga mempengaruhi kenyamanan dari bayi gitu. Terus apa lagi nih? Boleh kalau misalnya nih yang punya masalah tumbuh gigi, ini paling banyak nih. Masalah tumbuh gigi itu memang sangat tidak nyaman, apalagi gigi pertama yang tumbuh itu ada rasa seperti agak sakit ya, lebih tepatnya ke bayi itu. Jadi beberapa bayi ada yang sumeng atau hangat atau demam gitu ya. Ini bisa dikompres. Apanya dikompres? Area mulutnya dan gusinya. Dikompres pakai air dingin. Air dinginnya itu berarti bukan diminumkan ya, dalam arti boleh di dalam titer ya, titer yang ditaruh kulkas, atau mau pakai handuk gitu ya, mau pakai handuk yang ditaruh kulkas itu. Buat digigit-gigit, buat dihisap. Paling aman titer ya. Boleh tuh digigit-gigit atau dihisap. Nah, ini bisa ngebantu buat area mulutnya itu jauh lebih nyaman. Kan jadi agak baal, agak mati rasa sementara. Nah, ini bisa dialihkan ke DBF saat dia mulai beberapa menit setelah dikompres tadi ya.
atau kan ada mode hisapnya nih saat dia mulai menghisap mainannya dia itu atau titernya dia yang dingin tadi itu kan sedang mulutnya itu dalam keadaan mode hisap. Nah itu boleh dialihkan ke posisi dia DBF atau langsung ke DBF. Ini juga bisa. Bu Bit, aku mau pakai ASI perah boleh banget pakai ASI perah yang ditaruh di kulkas ya atau di freezer buat digigit-gigit. Itu kan bisa 2 kali langsung ya, kompres sekaligus dapat nutrisi bayinya gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Terus Bu Bit, aku mau pijet rangsang hisap dong Bu Bit, aku pernah dengar Bu Bit pernah ngomongin masalah itu, boleh nggak Bu Bit? Boleh, itu juga bisa ngebantu karena beberapa bayi ada yang jedanya terlalu lama dengan traumanya dia, itu jadi agak males untuk menghisap. Nah ini perlu dibantu dengan masas rangsang hisap. Nah ini saran aku nggak cukup sekali, bisa secara rutin gitu ya untuk mancingkan, karena sesuatu yang bagus itu harus diulang gitu. Tapi kalau sekali langsung berhasil nggak apa-apa Bu Bit, nggak jadi masalah, bagus malah TOP, berarti anaknya memang penyesuaiannya cepat gitu ya, jadi nggak jadi masalah. Jadi masa serangsang hisap juga boleh ya, supaya area mulutnya itu kembali lagi masuk dalam mode hisap gitu ya. Dan ini semua patut dicoba diulang ya, karena kalau misalnya nggak diulang kita langsung stop ya sudah selesai berarti gitu. Jadi harus dicoba diulang berkali-kali sampai kembali normal. Terus kalau misalnya masih mogok Bu Bit, masih mogok gimana nih mogok menyusu? Biasanya bayi juga tampak kesel ya dalam keadaan ini. Dan kadang-kadang ini juga bisa berhenti DBF itu bisa 1-2 hari bahkan lebih. Nah ini boleh banget pakai ASI perah. Tapi tetap harus tektokan dengan DBF. Tetap harus belajar DBF karena kan kita mau kembali lagi ke DBF ya, atau perlekatan dengan sang ibu. Mau cara lain juga ada cara lain. Tapi ini memang ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang malah menyebabkan trauma. Jadi ini pilihan sangat-sangat terakhir ya. Nah cara yang tidak biasa itu apa? Yang jarang banget digunakan, bisa berhasil dan bisa gagal, bahkan bisa menyebabkan trauma lagi gitu ya, yaitu metode kecemburuan seperti tadi itu ya. Jadi metode kecemburuan ini kayak berpura-pura menyusui boneka atau mainan yang terlihat lucu dan menggemaskan, dan biar si bayi itu melihat dan merasa ingin merebut kembali miliknya gitu ya, merasa ingin merebut kembali ibunya dari si boneka tadi gitu ya. Di sini ada reaksi ingin bersaing gitulah ya. Nah ini ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Yang gagal ini bisa menyebabkan dampak anak itu lebih cemburu gitu ya, terus malah merasa tidak mau lagi untuk sama ibunya gitu ya. Oke, tapi ini jarang banget terjadi karena emang jarang dipakai. Ini jadi pilihan terakhir ya. Kan ada yang nursing strike itu terjadi di atas 6 bulan. Nah ini kalau misalnya memang bayinya di bawah 6 bulan, kalau bisa susu terlebih dahulu ya, susu pokoknya. Misalnya DBF-nya bermasalah ya, tadi menolakkan untuk DBF ASI perah. Terus kalau ASI perahnya juga belum mau, boleh tektokan sama DBF, boleh juga tektokan sama susu formula. Pokoknya harus tektokan 3 itu. Dan kalau misalnya memang mau kembali lagi perlekatan, pokoknya dari susu formula dan ASI perah itu harus tetap tektokan belajar untuk DBF lagi gitu ya. Jadi begini, kalau misalnya memang kita mau belajar lagi untuk proses perlekatan DBF, jangan terlalu memaksakan. Aku tadi bilang ya, jangan dipaksakan, biarkan saja. Jangan sampai karena kita terlalu menggebu-gebu, terlalu pengen anak cepat bisa kembali lagi DBF sampai bayinya itu kelaparan. Nah itu jangan sampai. Jadi tetap diusahakan bayi itu kenyang, walaupun kenyangnya itu dengan ASI perah ataupun susu formula, tapi tetap harus diajarkan untuk DBF, misalnya sehari 2 kali pagi dan sore gitu ya. Nah itu juga jangan terburu-buru untuk mengganti atau memberikan makanan tambahan, atau jangan terburu-buru menggantikan kebutuhan menyusui itu dengan makanan pendamping atau empasi ya, empasi terlalu dini. Itu jangan terburu-buru. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kemungkinan ya tadi dia belum siap untuk menerima makanan-makanan padat ya, atau belum siap untuk disapih gitu kan, dan mungkin hanya ingin mencari perhatian ibunya, pengen ibunya jauh lebih dekat dengan dia gitu ya, pengen diperhatikan lebih aja gitu ya. Tapi anakku udah dapat empati nih Bu Bit di usia 4 bulan, nggak jadi masalah kalau memangnya dokter sudah mengizinkan atau sudah merekomendasikan untuk mendapatkan makanan pendamping. Tapi ini sebagai catatan, sebagai pembelajaran bersama juga, dan pengingat bahwa bayi berapapun usianya, bahkan 0 bulan, kalau kita kasih makanan itu dia akan berusaha untuk menelan dan menghisap
tapi nanti reaksinya akan berbeda gitu ya. Maksudnya reaksi apa? Reaksi dalam tubuhnya gitu ya. Bisa jadi tubuhnya memang belum siap gitu dan tidak siap untuk menerima hal itu gitu. Jadi harus sangat-sangat dipertimbangkan untuk empati gitu ya. Karena apa, ini berdasarkan pengalaman aku, empati 4 dan atau 5 bulan itu kebanyakan rata-rata yang aku temui itu bayi-bayinya punya masalah dalam pencernaan. Tapi anak aku di usia 6 bulan juga ada masalah pencernaan, Bu Bit. Padahal dia mulai empatinya pas 6 bulan, tapi dia ada masalah pencernaan. Ya betul, ada beberapa. Tapi persentasenya lebih besar di bayi yang usianya baru 4 sampai 5 bulan dia mendapatkan empati gitu. Jadi harus sangat-sangat dipertimbangkan dengan baik ya, hati-hati gitu. Karena reaksinya nanti ke pencernaannya, alat pencernaannya gitu ya. Bu Bit, ini aku udah usahakan semua nih Bu Bit, semuanya udah aku berikan, udah aku coba gitu ya, tapi kenapa ya bayi aku masih nolak aku, bayinya tuh masih nggak mau sama aku, kenapa ya Bu Bit? Sebenarnya bayi bunda itu nggak menolak bunda ya, tapi dia hanya bingung, kok bunda aku sepertinya lebih tertekan, lebih tidak nyaman, sehingga dia nggak mau lagi nih si bayi ini mencoba untuk DBF. Dia merasa khawatir, dia merasa takut untuk mencoba lagi, walaupun ya masalahnya itu kita sudah hilangkan gitu ya, kita sudah atasi masalahnya. Sama kayak tadi contoh masalah yang suara keras ya, sebenarnya masalahnya udah kita singkirkan gitu ya, sudah kita atasi, tapi traumanya masih terbentuk, masih ada traumanya. Nah itu penyembuhannya harus bagaimana Bu Bit? Ya pelan-pelan, karena relaksasi itu kembali lagi kan, kembali lagi mengulang lagi dari nol, mengulang lagi dari awal. Jadi perlu kesabaran, apalagi kalau misalnya usianya itu sudah cukup ini ya, bisa dibilang sudah cukup tua lah untuk bayi ya misalnya. Jadi memang perlu usaha. Semakin bertambahnya usia itu akan semakin perlu usaha untuk relaksasi. Sama sepertinya reprogramming orang dewasa. Semakin lama jarak waktu traumanya ke usia kita ya, itu biasanya waktunya juga jauh lebih banyak dibutuhkan gitu. Durasi setiap anak itu beda-beda. Ya, durasi apa nih? Durasi mogoknya. Ada yang 1 hari, ada yang sampai 3 minggu. Nah ini tergantung ya. Untuk proses kembalinya itu memang perlu kesabaran dan usaha yang banget, yang panjang, dan mau mencoba terus-menerus kembali relaksasi. Karena tadi ya, untuk menyembuhkan trauma itu harus diulang, dan kalau bisa secepatnya gitu ya. Kita udah tahu nih masalahnya di sini, jangan ditunda-tunda, langsung segera berproses untuk kembali relaksasi. Kadang ada beberapa klien aku yang ditunda sampai usia berapa bulan, tiba-tiba ibunya aduh kayaknya enakan kembali ke proses DBF deh gitu ya, kembali ke DBF lagi deh gitu. Nah itu jedanya kalau misalnya terlalu lama itu bikin bayi itu memulai lagi dari nol, itu perlu effort, perlu banget usaha gitu ya. Dan ini boleh minta bantuan sama ahlinya ya, mau bidannya boleh, mau dokter laktasi boleh, mau bidan puskesmas boleh gitu ya, ahli gizi boleh, dikonsultasikan berbagai macam ahli juga boleh, nggak jadi masalah, daripada kitanya atau ibunya was-was kepikiran gitu ya. Lebih baik diomongkan kekhawatirannya gitu. Jangan lupa lingkungan internal itu mempengaruhi support sistemnya. Jadi kalau misalnya mau minta bantuan sama lingkungan internal, diomongkan, dibicarakan gitu ya. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Kurangnya cuma punya aku, lebihnya cuma punya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.